Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kita percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan mengalami jamahan Tuhan hari ini. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau satukan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih.
bersyukur Tuhan pagi yang penuh berkat, penuh sukacita ini kami ada di rumah Tuhan. Bahkan setiap kami boleh menyaksikan program ini lewat live streaming. Kami rindu dilawat Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu menguasai setiap kami. Lawat kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, layakan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, Engkau dapati kami salah dalam hari-hari kami. Kami melakukan pelanggaran, mendukakan hati Tuhan. Biarlah hari ini, saat ini, momen yang tepat ini kami pakai untuk kembali lagi kami berkobar-kobar untuk nama Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Ibadah yang spesial ini kami minta kuasa daripada Tuhan. Berkati setiap kami. Juga kami berdoa secara khusus untuk firman Tuhan yang sudah dipersiapkan yang akan disampaikan. Biarlah hati kami boleh mempersiapkan. Biarlah hati kami boleh menjadi ladang, tanah yang subur. Kami ditabur, kami dikuatkan, diajar untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami habiskan, kami akan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang kesalahan kami, ampuni orang yang bersalah kepada kami. Kuasa dan
perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dengan sungguh katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Inilah isi hati kami Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup mengetahui setiap kami, isi hati setiap kami. Kami mau Tuhan Yesus lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, mengerti hati-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami lebih lagi mau memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan, kita mau terus bersorak dalam nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, kasih-Nya tak berkesudahan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas
terus bersorak di dalam nama Tuhan. Dari manapun asal kita hanya memuji Tuhan yang sama. Kita hanya memuji Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Haleluya. Yang kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah-tanahmu, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah-tanahmu, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia Puji nama Tuhan. Ada Dia yang layak dimuliakan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saatnya kami memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus
berdoa menjawab syukur pada hari ini kami ada boleh di rumah Tuhan, kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kami. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami ini senantiasa sehat, bersukacita, anak-anak yang baik, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, anak-anak senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami sebentar belajar kebenaran firman-Mu. Mereka boleh mengenal kebenaran dari masa anak mereka, mengenal Tuhan dan juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan kakak trainer yang akan mengajar, membimbing. Berikan Tuhan semangat, sukacita, dan bahasa-bahasa yang sederhana untuk boleh dimengerti anak-anak kami. Berkati juga Tuhan kedua orang tuanya, mereka boleh mendidik dan membesarkan anak mereka dengan sukacita, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya, apa yang diperlukan oleh anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima
Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu. Karena kami percaya hanya Engkau yang mengerti hati kami. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu yang penuh sukacita, kami ada di rumah Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau buka hati kami, saatnya Tuhan kami mau buka pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan nanti Bapa tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi akan tertanam dalam hati kami dan kami akan praktekkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berterima kasih untuk adik-adik profetik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat dan luar biasa. Saya bersyukur bisa membagikan firman lagi pada pagi hari ini. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita semua masih dalam kuat ya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di luar sana masih ada yang ada di rumah sakit, terbaring sakit, yang menderita sakit, tapi kita di sini kita bersyukur karena kita masih sehat. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah bersyukur karena kita masih bisa beribadah walaupun live streaming. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus ada di tempat ini dan ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema saya dalam khotbah saya adalah fitnah. Wow. Fitnah. Orang kadang juga berkata gosip. Kita sudah tahu kata fitnah itu, tapi terkadang kita masih melakukannya. Ya, fitnah itu termasuk dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, fitnah adalah sesuatu yang kita lakukan ya, yang merugikan orang lain, baik keluarga kita, atasan kita, teman sekerja kita, teman sepergaulan kita. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah itu artinya adalah perkataan bohong, ya. Perkataan bohong atau perkataan yang tidak berdasarkan kebenaran yang diucapkan untuk menjelekkan orang lain, ya. Fitnah itu banyak artinya. Fitnah itu juga adalah sesuatu yang tidak terpuji. Karena dengan fitnah kita menjelekkan orang lain, membuat menodai nama orang, membuat nama orang lain menjadi jelek, membuat nama orang lain menjadi tidak baik, ya. Itu adalah fitnah. Ini satu kata yang sangat simpel Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kalau itu terjadi, makanya akan ada masalah besar yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi walaupun ini sangat simpel, sangat sederhana, tapi kita juga harus mengetahui
ya, apa itu fitnah. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan kita sudah mengetahuinya. Nah, kata fitnah sendiri di dalam Alkitab banyak ya kita bisa baca. Kata fitnah bisa kita baca di dalam Amsal 10. Namun sebelum Bapak Ibu kita membaca ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab tentang fitnah, saya akan bacakan ayat Alkitab kita pada hari ini, yaitu saya ambil di dalam Titus 1 ayat 5 sampai 15. Nanti setelah kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita akan lebih menelusuri lagi kata fitnah itu di dalam Alkitab kita. Titus 1 ayat 5 sampai dengan 15. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ayat tersebut di handphone atau Alkitab saudara, bisa berkata amin dalam hati, dan di layar juga telah ada ya. Saya bacakan saat ini. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ayat 11, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita diberkati dengan pembacaan firman tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita bukan membahas tentang syarat ya sebagai penatua yang seperti yang di dalam pembacaan kita tadi Titus 1, tapi kita lebih kepada tema kita yaitu fitnah. Kembali lagi saya bacakan bahwa di dalam Alkitab banyak mengajar tentang fitnah ya, baik yang di Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita baca di dalam Amsal 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Juga dalam Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata fitnah itu sendiri ada di dalam Alkitab ya. Alkitab baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi ketika kita membaca Alkitab ini, kita akan melihat bahwa fitnah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Fitnah itu adalah dosa ya. Nah, kenapa dibilang dosa? Karena fitnah itu merugikan orang lain. Fitnah itu membuat orang lain menjadi namanya tercemar ya. Fitnah membuat orang gelisah. Fitnah membuat orang menjadi kecewa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, fitnah itu dikatakan sebagai salah satu dosa terbesar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena
fitnah itu ada di dalam larangan Tuhan Yesus, larangan Allah di dalam 10 perintah Allah. Makanya di situ dikatakan bahwa fitnah itu adalah salah satu dosa yang terbesar, ya. Nah, kita baca di dalam 10 perintah Allah, ya, di Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bersaksi dusta merupakan fitnah juga karena ketidakbenaran sedang bekerja, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan Allah mengatakan bahwa fitnah ini adalah dosa tertinggi, sehingga ada di dalam 10 perintah Allah, ada dalam larangan yang Tuhan berikan kepada manusia, ya, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 16. Kita tahu Keluaran 20 itu adalah temanya 10 perintah Allah, dan salah satunya ayat 16 adalah tentang fitnah. Berarti itu memang fitnah itu dilarang. Bukan hanya dilarang oleh gereja, bukan hanya dilarang oleh atasan kita, bukan hanya dilarang oleh gembala, tetapi dilarang oleh Tuhan Allah, karena itu ada di dalam Alkitab kita. Ya Bapak Ibu, amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bersaksi dusta merupakan fitnah karena kebenaran sedang dilakukan, ya. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap remeh, ya, apa itu fitnah, ya. Cuman fitnah kecil, itu bukan dosa. Tapi di sini dikatakan bahwa fitnah adalah dosa yang salah satu dosa yang tertinggi, sehingga dilarang oleh Tuhan melalui 10 perintah Allah. Nah Bapak Ibu, masih ada juga di dalam Amsal 20 ayat 19. Hari ini kita banyak membaca firman Tuhan, ya Bapak Ibu saudara sekalian, karena memang fitnah itu ada banyak ayatnya di dalam Alkitab kita. Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi siapa yang mengumpat, dia membuka rahasia, dan kita tidak boleh bergaul dengan orang yang bocor mulut. Itu di dalam Amsal 20 ayat 19. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, janganlah kita bergaul dengan orang yang bocor mulut, tukang fitnah, tukang gosip. Masalah yang satu di sana dia tahu dan dia bicarakan ke orang lain. Rahasia orang dibicarakan, orang curhat dia bicarakan ke orang lain. Janganlah kita bergaul dengan orang yang bocor mulut, orang yang tukang gosip, orang yang tukang fitnah, ya. Karena itu akan merugikan kita, merugikan hidup kita, keluarga kita, juga pelayanan kita. Ya, jangan kira di pelayanan tidak ada fitnah, masih ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita masih manusia biasa. Pasti dimanapun kita berada, kita akan menemukan fitnah itu. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu pernah mengalami fitnah? Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami fitnah, luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Karena sebagai kesaksian saya sendiri bukan pernah lagi, tapi sering Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Sering difitnah dari saya masih belum menikah, dan ketika saya bekerja, ketika saya menikah, dan sampai saat ini masih ada juga fitnah-fitnah yang saya hadapi. Jadi jangan berpikir orang yang sudah melayani Tuhan tidak pernah difitnah. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan tidak pernah mengalami fitnah. Orang yang sudah sering berkhotbah tidak pernah difitnah. Bukan Bapak Ibu saudara sekalian. Pasti kita masih mengalami fitnah. Baik dari teman kita, dari saudara kita, bahkan dari teman sekerja kita. Kita masih akan menghadapi semua itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada satu yang membuktikan bahwa fitnah juga ada, ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dalam Kolose 3 ayat 7 dan 8. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tukang fitnah memiliki hati yang sudah menyimpang daripada Tuhan, ya. Jadi tukang fitnah itu dia memiliki hati yang telah menyimpang dari Tuhan, ya. Kita bisa baca di dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Nah, di dalam Alkitab seperti yang kita tahu, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita tahu
banyak juga tokoh Alkitab yang difitnah, ya. Pasti kita tahu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sering baca Alkitab, kalau kita sering dengarkan firman Tuhan, pasti kita tahu siapa yang sering difitnah atau siapa yang pernah difitnah. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tuhan Yesus pernah difitnah. Jadi siapa kita kalau kita tidak difitnah? Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang dahsyat aja difitnah. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi dia difitnah. Nah, untuk itu kita belajar. Ketika Tuhan Yesus difitnah, dia tidak marah, ya, dia diam. Nah, contoh yang kedua yang pernah kita dengar, tokoh Alkitab yang pernah difitnah, yaitu yang terkenal ya, Yusuf. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, anak TK, anak sekolah minggu juga tahu. Jadi di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang pernah mengalami fitnah. Ada juga Rasul Paulus, dia juga difitnah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan masih banyak lagi tokoh Alkitab yang pernah mengalami fitnah. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Tuhan, ketika kita mengalami fitnah, jangan langsung kita marah, jangan langsung kita bersedih ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar bagaimanakah cara kita menghadapi fitnah? Bagaimana cara kita menghadapi fitnah? Di dalam ayat Alkitab yang kita sudah baca tadi, Titus 1 ayat 5-15, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita menghadapi fitnah dalam Titus 1 ayat 5-15. Cara yang pertama yaitu di dalam ayat 9. Ayat 9 dikatakan bahwa sebentar. Saya tidak bisa baca yang di atas sana, jadi saya baca di Alkitab saja. Ya Bapak Ibu, ayat 9. Jadi poin kita yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi fitnah. Yang pertama adalah dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang pertama yaitu bagaimana cara kita untuk menghadapi fitnah. Yang pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, poin yang pertama, kita harus memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita difitnah, tetapi kalau kita mempunyai gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan fitnah itu. Ya, kita tidak pusing dengan fitnah itu karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya. Orang memfitnah kita, kita tidak terpengaruh karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup percaya kepada Tuhan bahwa segala yang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita. Jadi selalu saja kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengalami fitnah, kita serahkan kepada Tuhan. Dan pasti kita tidak merasa, waduh sangat sakit, merasa sangat kecewa karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, ketika kita difitnah, karena kita memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, tidak akan mempan ya. Artinya, fitnah tentang kita sebesar apapun akan kita lewati dengan mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi fitnah, cara yang pertama untuk kita menghadapi yaitu kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita menjalankan segala perintah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, itu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi fitnah, kita tidak terpengaruh dengan fitnaan itu. Ya,
sebesar apapun, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti kita melewati fitnah yang kita hadapi. Contoh tadi kita sudah dengarkan bahwa ketika Yusuf difitnah ya oleh istri Potifar, dia tidak terpengaruh ya, karena dia percaya Tuhan akan menolong dia. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka fitnah yang kita hadapi akan kita lewati. Kita tidak terpengaruh dengan fitnahan orang tentang kita. Untuk itu, cara yang pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, jangan menyesatkan. Jadi poin yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi fitnah, yaitu jangan menyesatkan. Kita baca di dalam ayat yang ke-11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi fitnah, kita lakukan. Jangan kita menyesatkan orang yang memfitnah kita. Karena kita yang pertama sudah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita jangan menyesatkan mereka. Kalaupun kita mendengar fitnah tentang kita, ya kita jangan langsung marah. Ya, kita jangan langsung menjudge mereka. Karena terkadang juga orang yang memfitnah kita, mereka mendengar hanya sebagian ya. Jadi jangan langsung menjudge mereka, jangan langsung menyesatkan mereka. Wah, itu mereka orang berdosa. Wah, mereka tidak tahu diri ya. Jangan langsung menyesatkan mereka. Mari kita berbicara bersama-sama ya. Kita katakan, dari mana kamu dapatkan, apa benar begini dan begitu. Nah, jadi jangan sesatkan mereka, kita rangkul mereka agar supaya mereka tidak juga melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita sesatkan mereka, makin menjadi-jadi ya. Pemfitnah itu makin menjadi-jadi kalau kita sesatkan mereka. Mari kita rangkul mereka ya, agar supaya mereka bertobat untuk menfitnah orang ya. Mungkin di saat mereka fitnah orang itu ya mungkin tidak sengaja atau hanya dikompor-komporin, akhirnya dia juga ikut-ikutan jadi pemfitnah ya. Jadi jangan kita menyesatkan orang yang fitnah kita. Kita rangkul mereka agar supaya kita buat mereka bertobat dan berbalik pada jalan yang benar dan tidak lagi menggosipkan orang atau memfitnah orang ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendengar fitnah, kita jangan langsung marah ya, karena belum tentu informasi itu benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ya kita rangkul mereka, kita bawa mereka, kita berdoa, mari kita berdoa agar supaya mereka dijauhkan juga dari fitnah tersebut. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi fitnah, kita bisa melakukan dengan menghadapi dengan tegas ya. Ayat 13. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi fitnah, yang ketiga adalah hadapi dengan tegas. Ayat 13. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita difitnah, kita jangan langsung kita langsung marah kepada mereka. Kita berusaha untuk tegur ya. Dan kalaupun fitnah itu yang tujukan pada kita itu benar kita lakukan, kita yang harus bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kita tidak sadar ya Bapak Ibu, apa yang dikatakan orang tentang kita itu benar sebenarnya. Cuman karena telinga kita juga panas, wah ini orang fitnah, ini orang gosip. Tetapi setelah kita mendengarkan yang benar, oh iya ya, saya pernah melakukan. Ya, jadi jangan langsung, waduh ini orang salah. Tapi periksa hati kita, hidup kita. Apakah benar yang difitnahkan orang itu terhadap kita? Nah, kalau itu benar, kita harus bertobat Bapak Ibu. Jangan, wah mereka yang salah, saya benar. Mereka yang membuat fitnah, saya tidak melakukan. Tetapi kita juga harus sadar diri ya. Kalau itu salah, kalau itu fitnah yang diceritakan itu benar dan kita salah, kita harus bertobat. Amin Bapak Ibu. Mau bertobat Bapak Ibu? Haleluya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian saya tentang bagaimana saya menghadapi sebuah fitnah ya, hadapi dengan tegas. Jadi dulu pada saat saya baru kerja ya, masih muda ceritanya, belum menikah, saya itu orangnya kalau mau dibilang perfect juga tidak ada yang perfect ya, tapi saya berusaha untuk komitmen Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya tidak mau diremehkan orang, saya tidak mau dikatain orang. Nah, suatu saat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya masih karyawan, saya difitnah orang. Nah, saya orangnya selalu tegas, saya maunya selesai gitu ya. Jadi saya tidak mau, karena saya tidak merasa melakukan. Nah, satu kali ada teman saya ya, padahal masih di bawah saya gitu, dan saya sangat tidak terima saya difitnah, karena saya benar-benar menjunjung kejujuran, saya benar-benar menjunjung komitmen saya, karena saya bekerja itu untuk maju ya, bukan untuk menggeser-geserkan orang. Saya tidak mau, saya mau maju. Jadi siapapun yang memfitnah saya tidak terima ya. Jadi saat itu saya difitnah mengambil uangnya. Wah, dalam hati saya di atas karyawan, di atas dia gitu, masa saya mengambil uangnya gitu. Nah, karena saya orangnya tidak mau dilakukan seperti itu, apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya panggil orang itu, teman saya, ayo. Dia nggak tahu kalau saya sudah dengar bahwa saya difitnah gitu. Saya panggil masuk ke ruangan. Akhirnya cuman kita berdua di situ. Saya tidak tahu, karena saya benar-benar tidak suka kalau saya difitnah. Di saat itu saya itu, padahal perempuan, saya tarik leher kerah bajunya. Apa kamu bilang? Saya ngambil uang kamu. Gaji kamu lebih rendah dari saya. Gaji saya lebih tinggi dari kamu. Masa saya ambil uang kamu? Kapan kamu lihat saya ambil uang kamu? Langsung diam dia kan. Benar nggak kamu ngomong? Diam. Benar nggak kamu ngomong? Saya tarik lagi tuh kerah bajunya. Saya nggak suka. Saya orangnya tegas gitu ya. Saya nggak mau kalau saya dibilang begini-begini, karena saya tidak melakukan. Dia diam Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal yang saya hadapi itu orang Batak, Pak. Bagaimanalah orang Batak. Tapi ternyata masih kalah sama orang Manado, Pak. Kalau orang Manado sudah tegas, orang Batak kalah, Pak. Jadi saya, benar kamu bilang saya ngambil uang kamu? Fitnah loh kamu. Diam dia. Kamu benar bilang sama yang ini? Akhirnya dia bilang, iya, soalnya mereka bilang, lah mereka yang bilang tapi kamu yang bilang. Mereka bilang katanya kamu yang bilang, kamu yang ambil. Lihat gak waktu saya ambil? Enggak, cuman dibilang orang. Terus kenapa kamu harus bilang ke orang lain bahwa saya yang mengambil, padahal kamu sendiri tidak melihat? Iya, habis yang lain bilang begini. Saya bilang, saya orangnya tidak suka fitnah. Jadi apapun itu saya mau selesaikan. Saya tidak mau tergantung-gantung. Saya berpikir sendiri, wah benar gak saya dibilang? Saya gak mau, saya datangin orangnya. Akhirnya Bapak Ibu, memang kita perlu suatu ketegasan ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan akhirnya memang selesai. Masalahnya selesai, dia minta maaf. Saya bilang, kalau kamu perlu duit, saya ada duit. Kamu perlu? Oh enggak, maaf ya, ternyata saya yang salah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh bahwa di dalam kita menghadapi fitnah, kita juga harus tegas. Tegas dalam arti bukan kita marah. Tegas dalam arti supaya orang itu juga sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita. Kalau ada mungkin teman kita, dia fitnah kita di hadapan kita baik-baik. Di hadapan kita, shalom Bu, shalom Okni, shalom ini, shalom. Tapi di belakang kita dia fitnah kita. Mari kita sebagai orang percaya, kita hadapi juga dengan tegas. Tegas itu bukan berarti kita marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tegas itu ada gunanya, karena kita dengan ketegasan kita orang bisa berubah ya. Dengan ketegasan kita orang lain bisa bertobat. Karena kalau kita diamin, kita biarin, akan terjadi lagi. Kasihan dianya, dia akan melakukan hal yang sama, karena dia pikir nggak ada yang tegur saya,
nggak ada yang tahu gitu Bapak Ibu. Jadi memang perlu suatu ketegasan, tapi bukan kemarahan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketegasan sama marah itu memang beda tipis, tapi maknanya beda jauh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang keempat, bagaimana cara kita menghadapi fitnah. Yang keempat adalah tegur dengan kebenaran. Tadi kita sudah tegas, sekarang kita tegur dengan kebenaran. Artinya kebenaran itu apa? Firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, di dalam ayat 14, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi ketika kita mengalami fitnah, tadi kita sudah tegas. Nah, selain itu kita tegur dengan kebenaran. Berikan dia ayat-ayat Alkitab. Berikan dia firman Tuhan. Ya, supaya dengan kebenaran ini dia bisa mengerti bahwa fitnah itu adalah dosa. Fitnah itu adalah hal yang tidak baik. Fitnah itu bisa merugikan dia. Ya, jadi ketika kita menghadapi fitnah, kita hadapi dengan menegur dengan kebenaran. Ya, kasih firman Tuhan. Ketika kita menerima WA, wah, kamu begini kata si A, kamu begini dan begitu. Jangan langsung marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hadapi dengan, kita kirimkan firman Tuhan. Ini loh, kamu itu sebenarnya sudah fitnah saya, tapi saya tidak marah. Saya kirim firman Tuhan kepada kamu saja. Nah itu cara, salah satunya kita menghadapi fitnah. Supaya kita tidak marah-marah, kirim firman Tuhan. Mungkin dia tidak tahu kalau fitnah itu ada dalam Alkitab, bahwa itu dilarang. Itu adalah dosa, kirim firman Tuhan. Tadi sudah banyak saya katakan di Amsal, di Matius, di Korintus, ada. Nah kalau kita difitnah, kirim saja firman Tuhan. Pasti dia akan berubah. Pelan-pelan kita juga menginjili dia ya. Karena dia fitnah saya, kita kirim firman Tuhan, ya itu termasuk dalam penginjilan juga ya. Itu adalah amanat agung dari Tuhan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Ya, jangan langsung marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita tanggapin, terus kita kirimkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang kelima, poin yang kelima, bagaimana cara kita menghadapi fitnah. Yang kelima adalah hidup dalam kesucian. Ayat yang ke-15, Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kelima, poin yang terakhir, bagaimana kita menghadapi fitnah, yaitu kita hidup dalam kesucian. Ya, hidup jangan berbuat najis, hidup dalam kesucian. Artinya kita jangan mengotori hidup kita dengan menghakimi mereka yang memfitnah kita. Kita tetap hidup kudus, kita tetap hidup suci, dan selalu apa yang kita katakan pada mereka ada hal-hal yang baik. Ya, jangan langsung kita maki mereka. Waduh, kita difitnah kita langsung maki, dasar lu, apaan sih? Saya sudah baik pada kamu. Tapi kamu fitnah saya. Ada yang fitnah saya. Iblis tidak suka kalau kita membicarakan dia Bapak Ibu. Tidak apa-apa, biasa Bapak Ibu. Kalau kita semangat, jadi kalau kita semangat membicarakan dosa, agar supaya kita tidak melakukan itu, ada aja hal-hal yang bisa mengganggu kita. Kita mengatakan bahwa fitnah itu adalah dosa, tapi iblis tidak suka. Dia mau agar supaya kita tetap melakukan fitnah, ya, membicarakan orang, menggosipkan orang. Dia tidak suka. Makanya dia mengganggu saya agar supaya saya berhenti untuk berbicara Bapak Ibu ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya akan tutup karena iblis sudah tidak suka. Biarkan dia. Masuk pada kesimpulannya. Kesimpulan kita pada hari ini saya ambil bahwa ketika kita difitnah, hadapi dengan memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita jangan menyesatkan, hadapi dengan tegas, tegur dengan kebenaran, dan selalu dalam hidup dalam kesucian. Ya, jadi 5 hal yang tadi sudah kita dengarkan, bagaimana cara kita untuk menghadapi fitnah. Biarlah kita bisa melakukan dalam kehidupan kita, ya. Karena kita manusia, kita pasti akan menghadapi fitnah, ya. Jadi ada 5 hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi fitnah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ayat penutup saya ambil dalam Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi di sini dikatakan jangan saling memfitnah. Jangan kita menghakimi orang, jangan kita menghakimi sesama kita. Karena kita bukan hakim. Karena hanya ada Tuhan, hanya satu hakim dan pembuat hukum, yaitu Dia, Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan. Hamba percaya firman yang sederhana ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi bisa tertanam dalam hati kami, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami akan terapkan firman ini dalam kehidupan kami. Dan ketika kami difitnah, kami akan menghadapi dengan kami hidup, memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak akan menyesatkan. Kami akan tegur dengan kebenaran. Dan biarlah kami tetap tegas dalam menghadapinya. Dan kami tetap hidup dalam kesucian. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus mampukan kami agar supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan akan menjadi berkat dan kekuatan buat jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kami akan memberikan beberapa informasi penting, informasi pelayanan gereja. Yang pertama, laporan diakonia. Setiap hari Minggu jam 12 siang gereja akan mengadakan pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, pemulung, ojek online, dan lain-lain. Yang kedua, gereja telah membagikan perlengkapan bayi dan balita kepada masyarakat Kecamatan Jati Sampurna melalui Badan Kerjasama Antar Gereja Jati Sampurna Bekasi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan diakonia, dapat transfer melalui Bank BCA di nomor
740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Dan nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang dengan contoh 500.001 rupiah. Dan saat ini gereja mengadakan penggalangan dana tempat ibadah. Dalam rangka penggalangan dana tempat ibadah, gereja melakukan yang pertama kotak donasi, yang kedua penjualan makanan atau bazar makanan, yang ketiga pemeriksaan kesehatan yaitu gula darah, kolesterol dan asam urat. Dan donasi dapat ditransfer melalui Bank BCA di nomor 740-1488-999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur. Dan nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 2 di belakang dengan contoh 500.002 rupiah. Diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan di tengah minggu ada ibadah STK online Surga di Keluargaku Glow Cibubur Community melalui aplikasi Google Meet yang akan diadakan setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Dan link akan dibagikan di grup WA Glow Cibubur Community. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 18 September 2022 jam 10 pagi dilayani oleh Bapak Gembala Bapak Pendeta Indra Sigarlaki dengan disertai kesaksian oleh Bapak Erwin Setiono, dan ibadah onsite di Komplek Pertokoan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata Cibubur, dan dapat diikuti melalui online live streaming di fanpage GBI Glow FC Cibubur. Dan pada siang hari ini jam 1 siang ada ibadah NGUG Never Give Up Generation Sunday Revival yang akan dilayani oleh hambanya Evangelis Miracleson Warwu dengan tema Justified by Faith. Dapat diikuti juga melalui YouTube dan live streaming. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA di 0812 1022 7507. Pelajaran Alkitab di YouTube channel Indra Sigarlaki. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk belajar akan firman Tuhan, cerita Alkitab dapat mengikutinya di YouTube channel Indra Sigarlaki. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di nomor 740-1488-999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur, dan juga dapat melalui WC Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, dan Link Aja. Terima kasih untuk persembahan dan perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan sudah berikan bagi setiap kami. Terlebih kami sudah diberkati akan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Okni Sigarlaki. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi rema bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan kami berdoa, melepaskan doa berkat untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang akan mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini, yang akan memberikan persembahan. Kami berdoa apapun yang menjadi usaha, bisnis dan pekerjaan mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang menggunakan persembahan ini biar dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan,
Sama-sama kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Termasuklah cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhku. Sukacita surga nyata penuhku. Cita surga nyata penuh. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang fitnah. Bagi yang belum pernah difitnah mungkin belum merasakan, ya. Gimana rasanya fitnah? Kalau kami keluarga itu sudah kenyang dengan fitnah. Ya, ini mengingatkan awal-awal gereja ini berdiri. Bagaimana fitnah bertubi-tubi bagi keluarga kami, ya, untuk menggantikan saya sebagai gembala. Tetapi saya selalu ingat dengan Yesus. Yesus disalib karena fitnah, ya. Dia difitnah oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Wah, dia mengaku anak Allah karena mereka nggak mengerti. Dulu sebelum kita jadi hamba Tuhan, mengenal Tuhan, seperti kayak Ibu Okni, lu maunya apa ya? Dia tangkap dikerak. Tetapi kita sudah belajar mengerti akan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya, orang yang fitnah karena mereka memang nggak ngerti. Nah, itu sebabnya kita doakan saja. Ya, kita nggak usah, kita betul tegas, tetapi kita bukan kasar. Ya, kita tegas dan kita doakan mereka. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa kembali datang pada Tuhan. Berterima kasih buat ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur ibadah hari ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, di situ ada Tuhan. Ketika kami memanggil nama Tuhan, di situ ada Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang mengingatkan kami, ya, tentang fitnah. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mau mengampuni, yang mau mengucapkan berkat buat orang-orang yang ingin menyakiti kami, bahkan ingin menjatuhkan kami. Ajar kami untuk mengampuni dan mendoakan mereka.
Dan biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur, boleh itu bertumbuh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Ibu Okni yang sudah menjadi berkat, Tuhan terus pakai, urapi, sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, bangsa yang kami cintai ini, di mana kami lahir di dalamnya. Berkati pulaunya, berkati udaranya Bapa, berkati lautnya, bahkan segala kekayaan alamnya Tuhan berkati. Semoga Indonesia semakin maju, semakin luar biasa. Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kalau ada gejolak tentang kenaikan BBM, biarlah Tuhan campur tangan sehingga tidak ada konflik horizontal. Biar kami semua mengerti bahwa pemimpin kami itu semua berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang pilih, tidak ada yang kebetulan, ada campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kami nopang doa juga buat pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang bijaksana dalam mereka membuat keputusan-keputusan ya Tuhan, untuk memajukan Indonesia. Beri kesehatan, beri kekuatan, kemampuan buat mereka semua. Bahkan pemimpin daerah, sampai pemimpin terendah sekalipun, aparat keamanan, TNI, Polri, boleh terus bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di bangsa kami. Bahkan program persiapan pemilu, Tuhan campur tangan. Program pembangunan IKN ibu kota yang sedang dalam proses, Tuhan juga campur tangan. Kami berdoa semua berjalan dengan baik. Bahkan proses vaksinasi yang masih terus berjalan sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan juga yang memberkatinya. Gereja-gereja Tuhan, kami juga terus berdoa. Gereja Tuhan saling bergandengan tangan. Gereja Tuhan bukan saling mencelah, saling menjatuhkan, tetapi saling mendoakan, mempunyai visi yang sama, amanat agung untuk mewartakan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa. Pakai gerejamu Tuhan, khususnya gereja Glow, baik di pusat, di cabang-cabang daerah. Tuhan pakai ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumaina bersama istri, anak-anak, ada mantu, bahkan cucu-cucu kami terus menopang dalam doa. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, bahkan pengurapan Tuhan selalu baru atas kehidupan hamba-Mu ini, sehingga dimanapun dia melayani, nama Tuhan dimuliakan. Di minggu-minggu ke depan ada pelayanan di Sumatera Utara. Tuhan pakai pelayanan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja Glow Cibubur, kami rindu untuk tempat yang lebih luas lagi. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati gereja ini, sehingga program penggalangan dana untuk tempat ibadah Tuhan berkati, sehingga kami cukup dana untuk memperluas ya Tuhan ruangan tempat ibadah ini Tuhan, sehingga jiwa-jiwa semakin lebih banyak lagi, semakin lebih nyaman lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya ini semua pekerjaan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati perjalanan kami pulang. Tibakan kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh tiba ya Tuhan dengan kasih Tuhan, dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaatnya senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai di tengah rumah tanggamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau.
Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketika yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya amin yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Ku terima kemenangan katakan sekali lagi, lebih sungguh aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yes, betapa percaya bersama. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, ibadah telah selesai. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.